Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Tentunya dengan jumlah penduduk yang cukup besar ini, sangatlah wajar dengan banyaknya sampah yang diciptakan. Namun, sampah yang diciptakan dari hasil aktivitas manusia tersebut dapat dibatasi, bahkan dapat didaur ulang untuk lebih bermanfaat. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, total sampah yang dikumpulkan mencapai puluhan juta ton. Indonesia pernah membuat program untuk mengurangi sampah plastik dengan melarang seluruh penggunaan plastik pada pusat perbelanjaan. Hal ini terbukti berhasil dengan mulai menurunnya sampah plastik. Untuk itu, seharusnya sampah organik yang jumlahnya 3 kali lebih besar ini juga dapat dikurangi oleh masyarakat Indonesia. Jika mengurangi sampah plastik menjadikan kita memiliki adaptasi yang lebih baik dengan selalu menggunakan tas kain untuk berbelanja, metode pengurangan sampah organik akan membuat kita memiliki adaptasi baru untuk menjaga tanah dan lingkungan kita menjadi lebih subur. Kalau ngomongin daur ulang sampah, ada salah satu penggiat daur ulang sampah organik yaitu Bapak Endarto Bimantoro. Pria yang akrab dipanggil Pak Bim ini membagikan tips bagaimana cara mempraktekkan daur ulang sampah organik dengan mudah dan pasti lebih bermanfaat, baik dari sisi mengurangi sampah organik maupun manfaat bagi tumbuhan dari pupuk organik yang akan dihasilkan nanti. Kita bicara tentang sampah. Kalau kita bicara tentang sampah, sampah ini adalah satu masalah yang dari tahun ke tahun, dari hari ke hari selalu ada. Mengapa sampah? Saya berpendapat bahwa sampah itu mayoritas datang dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri, dari rumah tangga kita sendiri. Sehingga ada satu pengukuran bahwa 60% sampah sebenarnya itu datang dari rumah tangga. Nah, kalau kita berbicara tentang sampah, sebenarnya ada 2 jenis sampah. Sampah organik dan sampah anorganik. Nah, yang saya bilang bahwa sampah itu datang dari rumah tangga, itu mayoritas adalah sampah organik. Sampah organik itu terdiri dari 3. Pertama adalah sampah kebun, jadi besar atau jumlahnya tergantung dari luas kebun. Kemudian sampah sisa dapur. Dan yang ketiga adalah sisa makanan. Ini adalah sesuatu hal yang tidak logis sebenarnya. Kenapa? Karena sampah dapur itu bisa diatur, apalagi sisa makanan. Mengapa kita harus makan, harus bersisa? Nah, konsentrasi kami mengapa ke sampah organik? Karena apa? Karena angka pemerintah itu mengatakan bahwa 60% dari sampah rumah tangga adalah sampah organik. Sehingga kami sedikit meninggalkan konsep pemilahan sampah dan kami konsentrasi kepada sampah rumah tangga yang 60%. Solusinya sangat sederhana, ya. Tetapi prinsip yang harus dianut adalah bahwa kita sadar bahwa sampah ini adalah milik kita. Sampah organik itu datang dari kita. Yang kedua, bahwa kita harus mau menangani. Dan yang ketiga, sadar mau menangani dan secara kontinu bekerja terus. Sebab kalau berhenti 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan akan kembali kepada semula. Solusinya sederhana. Yang pertama, kita bisa membuat satu komposter. Komposter itu bisa kita beli, bisa kita buat, ataupun dengan kompos bag. Hasilnya apa? Hasilnya bisa ada pupuk cair, ada pupuk kompos. Yang kedua, yang lebih sederhana lagi, kalau kita punya pekarangan yang cukup, itu kita bisa membuat lubang resapan biopori, di mana lubang resapan biopori itu kita bor tanah dengan diameter 10 cm, kemudian sampah-sampah organik kita masukkan ke sana. Biarkan mereka busuk. Karena apa? Karena mereka sampah ini akan menjadi makanan cacing. Nah, 2 solusi inilah yang kami tawarkan, sehingga apa? Sehingga kalau sebuah rumah tangga benar-benar menangani sampah organik, ditangani dan tidak dibuang keluar, itu sudah 60% dari sampah. Dan otomatis sampah yang bau itu sudah tidak ada. Yang tersisa adalah sampah anorganik. Dan volumenya itu akan jauh-jauh berkurang. Karena apa? Karena kalau kita menangani dengan benar dan kita sadar dengan benar dan kita sadar bahwa katakanlah makanan itu habis
tidak ada sisa makanan, ya otomatis akan menurun sekali. Itu adalah satu konsep sederhana bagaimana kami memilih menangani sampah organik, dan ini sebenarnya berubah dari sekitar 6 tahun 7 tahun lalu, di mana kami dulu dengan gencar menangani dengan cara memilah sampah. Tetapi prinsip memilah sampah itu butuh satu pengertian, pemahaman yang lebih, sehingga kami beralih pada yuk kita menangani sampah organik. Harapan saya sederhana, kalau bisa jangan punya sampah. Bagaimana caranya? Satu, makan sampai habis, makan seperlunya. Ataukah kita menunggu ada peraturan bahwa kalau kita makan di restoran tidak habis, kita didenda? Ada negara yang sudah menerapkan. Tapi, atau kita datang ke pesta, ambil secukupnya. Atau kita datang ke pertemuan atau rapat dan sebagainya, ambil secukupnya. Atau dari sisi lain, penyelenggara, panitia, atau yang mengundang harus mengatakan, yuk kita makan secukupnya, ambil secukupnya, habis dimakan. Itu sudah sangat mengurangi. Karena apa? Karena itu 60%, kalau kita mengatakan sampah organik, sisa makanan itu lebih dari 30%. Lebih dari 30%. Berarti apa? Berarti sepertiga dari sampah organik itu datang dari kelakuan kita. Jadi, mari sekali lagi. Kita bukan perang melawan sampah. Ayo kita mengatur sampah kita. Dengan demikian, sisa sampah anorganik masih ada. Tetapi sampah anorganik ini bisa diatur juga. Ya. Mari kita mengurangi pemakaian plastik. Mari kita mengurangi membeli makanan dengan kemasan. Mari kita dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga yang tersisa akan makin kecil. Itu harapan.